vaksinasi yang sudah klinik dalam hal ini PT IMIP melalui klinik PT IMIP sudah lakukan itu sudah dengan program gotong royong ya. Itu kan ada vaksin dosis 1 sama dosis 2. Dosis 1 itu sekitar 45 ribuan orang sudah kita berhasil vaksin. Kemudian untuk yang sudah dosis 2-nya itu 44.400-an sekian. Ini kan Dok di sosmed viral tentang penyebaran Omikron melalui pesawat. Bagaimana Dok? Fakta itu atau hoax? Itu ya yang baru-baru ini chemtrail gitu kan. Enggak sih, itu hoax banget lah. Itu murni. Apakah masuk akal itu? Ya secara logika juga itu udah nggak masuk akal. Assalamualaikum, selamat datang kembali ke podcast Kos Bahodopi. Pada hari ini kita kedatangan tamu yang mau dibilang jauh, mau dibilang dekat. Sebelum kita memulai podcast kita pada hari ini, jangan lupa subscribe channel YouTube Bumi Morowali di YouTube dan follow juga sosial medianya di Instagram dan Facebook. Jangan lupa subscribe deh. Oke, kita langsung ke bintang tamu kita yang spesial sekali hari ini. Dok, bisa perkenalkan diri, Dok? Ya, halo. Nama saya dengan Dr. Ferry. Saya gimana nih? Dari mana, Dok? Oh ya. Dari mana? Ya, asal saya dari Jakarta dan saya saat ini sebagai tenaga ahli dokter spesialis kedokteran okupasi di klinik PT IMIP. PT IMIP di Dok. Ya. Dari tahun berapa sampai ke sini, Dok? Dari tahun sebentar ini saya lepas dulu. Oh ya, bisa Dok, bisa. Kita udah antigen ya? Iya, antigen. Aman. Oke. Ya. Jadi saya sampai sini itu sekitar bulan September 2020. Ya, saya udah ada di sini. Pertama kali menginjakan Sulawesi. Iya. Oh, pertama kalinya Sulawesi. Pertama kali di Sulawesi. Ini Dok, dari banyaknya kota, dari banyaknya daerah di Indonesia, kenapa memilih Morowali? Kenapa memilih Bahodopi? Apalagi dari Jakarta metropolitan sampai ke desa Antabranta. Iya. Memang pertama saya pikir tantangan baru sih buat saya karena sama sekali saya belum pernah menginjakan kaki di Sulawesi gitu ya. Emang nggak punya ada saudara di Sulawesi, itu memang nggak ada satupun kolega atau siapa yang di Sulawesi. Jadi saya pikir ketika saya dapat tawaran untuk membantu di Sulawesi ya oke, kenapa enggak. Dan memang saya nggak ada bayangan sih, pikirnya tuh kalau teman-teman Morowali itu di Papua. Ternyata ada ya namanya Morowali di Sulawesi Tengah begitu. Perantauan pertama ini juga, Dok? Enggak sih, sebelumnya saya merantau ada bertugas ya sebagai dokter, tapi masih sekitar Pulau Jawa. Waktu itu pernah di Nganjuk, kemudian beberapa tugas itu paling di Kalimantan aja, tapi di kota besar gitu kayak Balikpapan begitu. Jadi memang kalau yang sampai Sulawesi baru ini. Oh ya, kalau Sulawesi baru ini. Betul. Pendidikan terakhir di mana ini, Dok? Saya pendidikan terakhir lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Iya. Tahun 2019 itu akhir Desember itu saya lulus di spesialis kedokteran okupasi di sana. Ini Dok, fasilitas mana saja yang tempatnya dokter bekerja selain IMIP? Adakah fasilitas kesehatan seperti apotika? Oh enggak. Kalau di sini saya murni pegang sebagai konsultan di klinik PT IMIP gitu. Tetapi memang saya juga megang beberapa perusahaan, tapi itu di Pulau Jawa sih, dan itu di sana, tapi sifatnya sebagai konsultan saja sebenarnya. Oh ya. Ini Dok, bisa ceritakan pengalamannya selama menjadi dokter di Bahodopi? Wah, seru sekali ya. Pertama pasti saya di Bahodopi memang shock culture kali ya. Pertama karena memang kan background dari kecil, dari lahir di Pulau Jawa gitu ya. Orang tua memang ada darah Jawa. Jadi masuk Sulawesi mungkin kalau di Pulau Jawa gitu, di daerah Jawa itu kan ngomongnya lebih halus gitu ya. Sampai sini ngomongnya keras-keras. Saya pikir tiap orang ngomong marah gitu ya. Ternyata ya memang gayanya seperti itu begitu ya kira-kira kalau di sini. Tapi saya sudah terbiasa gitu. Ini kan Dok lagi
naik-naiknya sekarang orang bilang Omicron lagi Ya, hits-nya. ya, nih lagi Omicron nih. Iya lagi lagi naik sekali, Lagi naik down hits. ini Omicron. Betul. Bagaimana perspektifnya dokter tentang ini Omicron? Oke, Omicron itu kan ya sebenarnya sama lah dengan virus SARS-CoV-2 ya, coronavirus, dia family coronavirus begitu. Cuma memang kan Omicron ini kan hasil mutasi ya, hasil mutasi. Jadi kita tahu bahwa virus itu kan akan terus bermutasi untuk menyesuaikan hidupnya di inangnya. Jadi dia akan mengefektifkan diri supaya dia bisa hidup dan bereplikasi untuk kemudian dia bisa menyebar lebih efektif ke lain-lain seperti itu. Jadi ya Omicron ini ya sebenarnya kurang lebih sama dengan SARS-CoV-2 yang virus awalnya penyebab COVID-19, tapi dia dengan varian baru yang mungkin daya efektivitas tularnya lebih tinggi dibandingkan varian lainnya yang pernah ditemukan seperti itu. Kalau pola penyebarannya dok, kayak gimana itu dok? Sebenarnya sama, nggak ada yang berbeda. Dari awal pertama kali virus corona itu muncul dari China, dari Tiongkok, sampai sekarang itu tidak ada yang berbeda signifikan daya tularnya. Maksudnya artinya dia keluar lewat droplet ya, seperti kita ini ngomong, tapi kita udah jaga jarak ya, sudah antigen juga. Ya. Kemudian juga dari droplet itu keluar, dia harus sampai pintu masuknya ke saluran nafas orang lain, baru dia bisa menginfeksi. Jadi anggaplah dok kalau jarak 3 meter itu masih aman. Masih 2 meter kan batasnya sebenarnya, antara 1,5 sampai 2 meter itu jarak aman kalau kita tanpa pakai masker ya. gitu. Tetapi perlu dilihat lagi kondisinya bagaimana, kan droplet itu kan sangat kecil, tidak kelihatan di bawah angin. Artinya ketika arah angin, kelembapan udara, sinar matahari itu juga sangat berpengaruh begitu pada tingkat penyebaran droplet tersebut, seperti itu. Ini kan dok di sosmed viral tentang penyebaran Omicron melalui pesawat. Bagaimana itu dok? Fakta itu atau hoax? Itu ya yang baru-baru ini chemtrail gitu kan. Enggak sih, itu hoax banget lah. Itu murni. Apakah masuk akal itu? Ya secara logika juga itu udah nggak masuk akal begitu ya, karena itu kan memang sebenarnya proses fisika ya, kimia di atas sana di pesawat itu ada, mungkin saya kurang paham karena bukan ahli fisika, tapi sepengetahuan saya itu adalah jejak dari penguapan ya, gara-gara dari mesin yang panas ketemu dengan suhu udara luar yang dingin, jadi menimbulkan seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya sih dengan virus, dengan COVID itu nggak ada hubungannya. Ini kan dok ada juga yang telur rebus itu sempat viral dokter. Iya. Ini dok, bagaimana caranya memilah fakta dan hoax tentang ini Omicron dok? Sebenarnya gampang ya buat teman-teman semua di sini gitu yang nonton podcast ini gitu. Kan sekarang kita nggak kayak dulu ya. Zaman dulu kita mau dapat informasi itu harus beli buku gitu ya, atau kita nonton TV begitu. Sekarang anak sekarang udah anak kecil aja balita gitu kan udah dijejelin dengan smartphone media, gitu betul. kan. Dengan smartphone itu dia bisa buka semuanya. Nah, saya pikir di sinilah titik kritis kita begitu, bisa harus membedakan mana yang ini kira-kira hoax, mana ini yang benar. Cara yang paling gampang sebenarnya periksa dulu siapa yang mengatakan, kredibel atau enggak. Begitu. Jadi kalau teman-teman ini mau percaya COVID itu gimana sih sebenarnya yang benar, silakan buka web-web resmi, webnya Kemenkes, webnya mungkin WHO begitu ya. Itu akan lebih terpercaya dibandingkan teman-teman lain buka blogspot apa gitu yang tulisan orang kita nggak tahu dia kredibel atau enggak, latar belakangnya apa. Kira-kira begitu sih dari saya. Gejala virus Omicron itu seperti apa dok? Gejala-gejalanya? Kurang lebih sama sebenarnya seperti yang dulu, tapi memang ada penelitian yang menyebutkan bahwa Omicron ini untuk gejala anosmia atau ageusia yang hilang penciuman atau indera perasa itu tidak lebih besar daripada varian dulu yang Delta. Oh, berarti varian Delta lebih hilang memang? Bukan, varian Delta itu menimbulkan lebih banyak, persentase menimbulkan untuk anosmianya itu lebih tinggi dibandingkan Omicron. Nah, justru Omicron itu lebih banyak rendah. Tapi lebih tinggi dia gejalanya di sakit tenggorokan gitu, tenggorokan gatal. Itu yang menurut penelitian. Tapi secara umum bisa-bisa aja tetap muncul begitu ya. Jadi kayak demam, kemudian pegel-pegel, linu-linu badan, pilek-pilek, nggak enak badan, itu pasti bisa.
jika yang seperti dokter tadi paparkan gejala-gejalanya tuh, jika terjadi itu dok, apa yang harus segera dilakukan? Sebenarnya yang pertama harus dilakukan adalah lakukan swab. Swab entah bisa PCR atau swab itu kan cuma teknik ya, mengambil sampel. Iya. Antara antigen atau dengan PCR. Tapi mungkin kalau di Bahodopi ini kan PCR rada sulit dijangkau. Jadi mungkin bisa cukup dengan antigen. Seperti itu. Jadi ketika sudah merasa lebih baik periksakan biar lebih pasti. Gitu. Ini dok, apakah vaksin dapat mengatasi Omikron? Oke. Kita konsep vaksin dulu deh ya. Sebelum saya menjawab hal ini, saya harus menerangkan kepada teman-teman konsep vaksinnya dulu nih. Jadi vaksin itu kan adalah satu komponen ya, komponen atau kita nggak bisa bilang itu obat ya, komponen yang dimasukkan ke dalam tubuh kita manusia supaya tubuh kita merespon, membentuk antibodi untuk melawan komponen tersebut, benda asing tersebut. Nah, benda asing ini kan dibuatnya dari komponen virus tersebut yang memang menimbulkan sakit ke diri kita. Dalam hal ini saya ngomongin virus SARS-CoV-2 ini ya, virus COVID ini. Nah, jadi komponen dari virus COVID ini yang pastinya sudah dilemahkan, yang sudah aman gitu ya, masuk ke dalam tubuh dengan harapan tubuh membentuk antibodi, udah mengenali. Nah, nanti kalau benar-benar kemasukan virus COVID yang sesungguhnya, tubuh kita udah siap. Itu sebenarnya konsep vaksinasi seperti itu. Jadi, kalau mau dibilang Omikron ini masih bisa nggak diatasi dengan antibodi yang terbentuk dari vaksin? Sangat masih bisa. Jadi tidak usah khawatir. Begini dok, kan saya sudah vaksin kedua tuh. Ya. Apakah masih bisa kena Omikron? Jadi begini, vaksin itu bukan mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Yang mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita itu prokes. Apa itu? Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak. Itu yang mencegah virus masuk ke dalam tubuh kita. Betul. Gitu. Nah, tetapi kan kita harus bersiap diri. Virus itu nggak kelihatan. Mungkin kita dalam keadaan lengah. Akhirnya kemasukan virus ke dalam tubuh kita. Nah, ketika benar-benar virus itu tidak bisa dicegah masuk ke dalam tubuh kita udah siap dengan apa? Di dalam tubuh kita ini ada pertahanan lagi. Hasil dari vaksin tersebut. Apa namanya? Antibodi yang spesifik untuk mengatasi COVID tersebut. Nah, jadi kalau misalnya dikatakan Omikron gimana kalau kita kemasukan Omikron misalnya? Kita udah vaksin, ya sudah. Sebenarnya dengan vaksin yang lengkap sesuai dengan jadwal yang diberikan dokter, tidak perlu khawatir. Apalagi kalau kita masih muda nih, sehat, tidak ada komorbid ya. Saya rasa tidak jadi persoalan yang berarti begitu untuk kita. Seperti itu. Ini kan dok, sudah banyak orang yang vaksin ketiga. Betul. Vaksin ketiga booster dok. Ya. Apakah booster dapat mengurangi? Ya, yang pasti kan menurut penelitian dari vaksin pertama kemudian masuk ke vaksin kedua ditambah booster, tentunya peningkatan antibodi akan lebih tinggi lagi seperti itu. Jadi dengan adanya booster itu sebenarnya cara kita untuk meningkatkan titer antibodi kita yang spesifik untuk menghadapi COVID. Ini kan dok, vaksin ketiga, vaksin pertama, vaksin kedua, enggak terlalu, maksudnya gejalanya yang ditimbulkan setelah vaksin enggak terlalu, kan wajar itu gejala lemas, kipi gitu ya. Yang ketiga ini agak keras. Kenapa itu dok? Yang ini yang booster agak kadang bengkak lama, baru demamnya maksudnya beda dari vaksin pertama dan vaksin kedua demamnya. Kenapa bisa itu dok berbeda yang vaksin ketiga? Jadi begini, sebenarnya itu balik lagi kepada jenis platform dari vaksinnya tersebut. Jadi vaksin itu kan terbuat dari banyak platform ya. Misalnya Sinovac itu dari inactivated virus. Kalau seperti Pfizer, Moderna itu dari mRNA. Platformnya mRNA. Kalau AstraZeneca itu protein subunit. Nah, itu banyak. Nah, memang tiap orang itu meresponnya bisa berbeda-beda begitu ya. Jadi mungkin ada orang yang disuntik kayak Sinovac nggak kenapa-napa ya, cuman sumang-sumang demam-demam biasa aja masih bisa kerja. Tapi begitu dapat misalnya Moderna itu bengkaknya gede gitu. Tapi itu no problem, itu nggak masalah. Itu termasuk KIPI ya. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi, tapi itu kan sifatnya ringan. Jadi tidak masalah. Nanti akan hilang kok. Nanti akan hilang sendiri, 1-2 hari akan hilang sendiri. Jadi itu adalah proses yang tapi kalau yang berminggu-minggu dok, ada teman yang sampai 10 hari lebih. Apanya? Itu bengkaknya. Serius ini, gitu ya, vaksin 10 ketiga. hari gitu. 10 hari. Ya itu sebenarnya mesti dilihat lagi sih.
harus diperiksakan dulu ke dokter apakah memang ini beneran dari KIPI atau ada hal lain gitu ya, seperti apa dia punya penyakit yang lain begitu, gangguan pembekuan darah misalnya atau apa, itu mesti diperiksakan lagi. Tapi pada prinsipnya vaksin itu aman dan tidak masalah begitu ya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang wajar. Biasanya rata-rata orang itu di 3 hari itu udah selesai, gejala-gejala KIPI itu udah selesai. Tapi kalau memang memanjang itu perlu diperiksakan lagi sih. Tapi memang bisa aja karena kan tiap orang bisa berbeda responnya. Kalau dari dokter sendiri, booster platform mana yang dokter rekomendasikan? Dalam hal ini semua platform, semua merek vaksin direkomendasikan. Jadi tidak ada yang terbaik, Dok. Betul. Ya, tidak. Jadi gini. Kita melihatnya dalam konsep bukan kita cari yang terbaik atau yang paling bagus, enggak begitu, tapi konsepnya adalah ada kesempatan kita ambil daripada nanti kesempatannya itu hilang. Artinya ketika ada vaksin tersedia apa di sini? AstraZeneca, ya sudah ambil. Nggak usah milih, oh saya mau yang lebih bagus mana. Nggak. Nanti keburu mau nunggu, mana keburu kena COVID-nya. Kan begitu. Jadi dalam hal ini untuk kita membentuk herd immunity secara luas, kita bukan ada di posisi harus memilih-milih vaksin gitu. Tetapi apa yang ada kita ambil aja. Itu berarti saja di Dok Di, pokoknya ambil saja selagi ada kesempatan. Betul. Gitu. Ini kan Dok, kalau kayak Sinovac 14 hari, ada juga yang satu lagi, yang 1 bulan. Kenapa itu berbeda-beda? Oh, jaraknya. Jaraknya. Maksudnya antara dosis 1 dan dosis 2 beda-beda jarak. Kenapa itu, Dok? Apa yang mempengaruhi terjadi itu? Oke, itu karena berdasarkan dari penelitian. Jadi begini, antara ketika kita disuntikan vaksin dosis 1 itu kan peneliti meneliti berapa lama sih ini antibodinya akan naik. Kemudian berapa lama lagi ketika vaksin dosis 2 antibodi akan lebih maksimal lagi naik. Nah, itu diteliti. Nah, dari penelitian itu ketemu nih jarak-jarak ideal supaya memaksimalkan antibodi yang terbentuk di dalam tubuh kita. Sebenarnya itu tujuannya, untuk memaksimalkan antibodi yang terbentuk. Ini kan Dok, sudah keluar statementnya dari Presiden Jokowi, bilang kalau mau sembuh dari Omicron cukup karantina mandiri saja di rumah, tidak perlu ke rumah sakit. Apakah Dokter Ferry sepakat tentang statement tersebut? Pada dasarnya saya sepakat begitu ya, karena begini, untuk yang tanpa gejala gitu ya, atau gejala ringan mungkin ke arah sedang begitu, itu kan sebenarnya mereka tuh hanya butuh istirahat, obat-obatan yang sifatnya simptomatik. Simptomatik itu artinya hanya mengobati gejalanya aja. Lalu bagaimana Dok dengan virusnya? Mati nggak di dalam tubuh kita? Jelas, virus itu adalah, kalau di dunia kedokteran itu self-limiting disease, artinya dia akan sembuh sendiri sebenarnya. Apalagi kalau kita udah divaksin, artinya kita punya antibodi. Virus itu akan lebih cepat habis di dalam tubuh kita. Seperti itu. Makanya sebenarnya tidak perlu ya, beberapa orang ya dengan kondisi tubuh yang baik, udah vaksin, dia tidak perlu sampai obat-obatan antivirus tuh tidak perlu begitu. Jadi pesan saya juga mungkin hati-hati dalam mengkonsumsi obat, harus tetap koordinasi atau berkonsultasi dengan dokter ya. Jangan sembarang minum antivirus atau antibiotik seperti itu yang beredar di masyarakat. Seperti itu. Ini kan Dok, kemarin ada kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional. Anak-anak pungut-pungut sampah, bahkan yang sudah banyak belatung-belatungnya. Dan besoknya tumbang semua. Rata-rata tumbang, bukan semua, rata-rata. Capek. Bagaimana itu Dok? Mempengaruhi kah terhadap itu yang sampah yang dipungut belatung atau bagaimana itu Dok? Ini kaitannya dengan COVID atau bagaimana? Enggak. Juga Dok, bisa jadi apakah dari sampah ini bisa menjadi penyebab virus? Oke, baik. Jadi mungkin saya terjemahkan apakah virus itu bisa menular lewat benda begitu ya? Betul. Saya terjemahkan seperti itu. Prinsipnya bisa, tetapi persentasenya lebih kecil dibandingkan penularan lewat droplet. Kalau Dok, dari hal benda yang kotor begitu, apakah lebih memungkinkan benda yang kotor atau benda yang bersih untuk virus, atau tidak mempengaruhi saja? Oke, kita nggak bisa lihat arti kotor atau bersih. Dalam arti begini loh, mungkin kalau meja ini terlihat bersih. Tetapi kalau ada droplet yang jatuh di sini banyak, maka konsentrasi virusnya lebih banyak. Seperti itu, dibandingkan mungkin sampah, tapi kan dia nggak kecuali sampah itu mungkin hasil diludahin oleh orang gitu ya. Yang kadar virusnya lebih banyak begitu. Jadi kita tidak bisa, dalam hal virus kita tidak bisa melihat bahwa
barang kelihatan kotor itu virusnya lebih banyak dalam ini COVID atau itu nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Ini kan dok, untuk menyembuhkan Omikron bisa karantina mandiri. Mm-mm. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan pada saat karantina mandiri supaya bisa mempercepat penyembuhan? Oke. Prinsipnya kalau karantina mandiri atau isolasi mandiri itu prinsipnya adalah sebenarnya pertama yang harus dilakukan orang itu adalah self assessment. Menilai diri saya sendiri. Saya lagi sakit apa sih ini sebenarnya? Saya ngerasain apa? Begitu. Nah, pasti kan dokter akan kasih petunjuk ya kalau kita berobat. Bapak misalnya kalau demam minumnya obat yang ini, kalau pilek obatnya ini. Nah, itu bisa dilakukan. Jadi intinya sebenarnya ketika karantina mandiri self assessment. Kemudian makan makanan yang tentunya bergizi. Ya, makan makanan bergizi, self assessment. Vitamin silahkan diminum jika perlu. Artinya begini, vitamin itu kan sebenarnya sifatnya adjuvan, tambahan. Kalau sebenarnya kita dengan makanan itu sudah cukup sebenarnya, misalnya kita banyak makan buah, sayur, sebenarnya vitamin C yang kita perlukan dari suplemen itu tidak usah terlalu banyak-banyak. Seperti itu. Tetapi kan memang kondisinya mungkin kalau di Bahodopi sini kita mungkin jarang makan sayur, jarang buah ya. Saya lihat buah di sini mahal ya dibandingkan Jakarta ya. Betul. Gitu. Terus kemudian kualitas udara yang mungkin kurang bagus gitu. Itu kan tinggi radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita yang menghambat penyembuhan kita. Nah, makanya itu mungkin suplemen di sini akan lebih diperlukan gitu. Tapi tetap harus bijak juga mengkonsumsi suplemen. Artinya tidak boleh berlebih-lebih gitu ya. Vitamin C kebanyakan nanti mencret begitu. Itu aja sebenarnya. Oke, satu lagi yang saya lupa. Jangan stres. Oh, stresnya Iya, mempengaruhi dok. karantina mandiri itu kan membuat kita, kita nggak bisa kemana-mana kan, itu orang bisa stres. Nah itu jadi gini, namanya isolasi atau karantina itu bukan berarti kayak di dalam penjara satu ruangan nggak boleh kemana-mana. Dilihat dulu sikonnya, kalau memungkinkan untuk dia keluar begitu ya, tidak terlalu berinteraksi dengan orang, keluar harus kena sinar matahari, harus bisa menghirup udara segar sesekali. Tetapi ingat dengan cara yang prokes yang ketat dan benar. Jangan sampai orang isolasi itu membahayakan orang lain. Seperti itu. Ini dok, kita melangkah lagi yang Ya. lain. Bukan dulu COVID untuk kesehatan lagi. Oke. Ini dok, menurutnya dokter bagaimana dokter melihat kesehatan masyarakat di Bahodopi dok? Oke, sepengamatan saya ya sampai sekarang di Bahodopi ini memang menurut saya permasalahan yang paling saya lihat itu adalah mengenai pemukiman ya, yang terkait dengan kesehatan ya, pemukiman. Kita lihat sendiri banyak yang lingkungannya rumahnya itu dempet-dempet begitu ya, di kos-kosan seperti itu. Nah, itu sebenarnya dalam hal ini itu bisa potensi menularkan penyakit sebenarnya. Jadi kayak area kumuh kan begitu ya, betul. Orang tidak menjaga kebersihan rumahnya masing-masing, menjaga kebersihan dirinya. Jatuh-jatuhnya jadi kayak kumuh, itu akan menimbulkan penyakit. Dalam hal ini nggak hanya COVID doang. Penyakit-penyakit lain yang ditularkan lewat udara seperti tuberkulosis ya, TBC itu akan berpotensi di sini gitu. Mungkin hal lain terkait dengan air bersih gitu kan ya, jarak antara septic tank dengan sumber air itu berdekatan, rumah tidak direncanakan dengan baik susunannya, itu akan berpengaruh begitu. Apalagi kalau tadi sumber air minumnya tercemar dengan sumber pembuangan gitu ya, septic tank atau apa, itu kan bisa menimbulkan penyakit-penyakit terkait dengan pencernaan seperti itu. Ini dok, apa pernah dokter dapat pasien karyawan mau ambil SKS padahal tidak sakit, sebenarnya tidak sakit? Pernah pasti dok? Ya rada banyak sih seperti itu teman-teman ya. Mungkin saya tidak terlalu megang pasien secara langsung gitu, tetapi dari teman-teman kita dokter-dokter kan sering ngumpul juga, itu banyak sih pengalaman seperti itu. Artinya dalam hal ini sebenarnya dia masih mampu untuk bekerja begitu ya. Mungkin sakitnya cuma pegel-pegel atau bagaimana seperti itu. Indok, suka dukanya jadi selama jadi dokter, sukanya dulu, enaknya jadi dokter di Bahodopi dok. Di Bahodopi ya? Di Bahodopi. Sukanya apa ya sukanya? Apakah gajinya lebih tinggi atau apa? Gaji mah relatif ya, maksudnya kita nggak bisa ngomong ini lebih tinggi ini. Lebih kadang kencang kadang kendor begitu. Lebih ke arah sukanya ya hal baru sih. Saya hal baru banget di sini yang tadi saya bilang, dengan culture yang baru gitu ya, dengan bertemu orang teman-teman dari Sulawesi itu yang culture-nya sangat berbeda di Pulau Jawa begitu ya, dengan
keadaan sosial di sini, kaum urban ya banyakan kan pendatang begitu di sini, kawasan industri pertambangan. Menurut saya sukanya itu tantangan aja sih buat saya, pengalaman dalam hidup saya begitu. Kalau dukanya dok, dukanya apakah pernah mengalami duka selama sini? Dukanya yang itu enaknya dok. Nggak enaknya biasa ya, kalau ketemu pasien ada yang bentak-bentak. Oh, pernah dimarahi dok? Nah, sering. Wah, kurang ajar itu karyawan. Itu banyak kayak gitu-gitu ya, apalagi saya sekarang megang program vaksin kan gitu, mungkin ada yang komplain tentang vaksinnya begini-begini gitu ya. Itu dengan ya buat saya itu nggak biasa, karena ngomong biasa aja suaranya keras, apalagi marah-marah gitu. Mau tanya dok, ya, boleh gimana? set angka vaksinasi di sini mungkin? Oh ya, vaksinasi yang sudah klinik dalam hal ini PT IMIP melalui klinik PT IMIP sudah lakukan itu sudah dengan program gotong royong ya. Itu kan ada vaksin dosis 1 sama dosis 2. Dosis 1 itu sekitar 45 ribuan orang sudah kita berhasil vaksin. Kemudian untuk yang sudah dosis 2-nya itu 44.400-an sekian. Jadi memang masih ada selisih orang yang belum menerima vaksin dosis 2 gitu. Ya, tadi Tapi dosis 1 sudah semua. Sudah, belum. Kalau dibilang semua juga mungkin belum. Belum juga. Ya, mungkin ada beberapa yang, tapi cuman persennya sudah 90% ke atas. Kalau dari target sudah 100% target ya. Karena kan ini kawasan terus berkembang juga ya, gitu betul, ya. Betul, mungkin betul. ada yang baru lagi datang gitu, mungkin Betul. belum divaksin. Itu karyawan saja atau ada dari masyarakat juga dok? Yang tadi saya katakan itu baru karyawan saja dengan program gotong royong. Di luar program pemerintah ya, gitu. Adakah kiat-kiat kesehatan dok supaya masyarakat di Bodopi lebih hidup sehat? Betul sekali. Sebenarnya sama sih yang seperti yang dipromosikan oleh puskesmas mungkin, atau iklan-iklan hidup sehat itu bagaimana? Ya tentunya yang pasti makan makanan dengan gizi seimbang ya, tidak stres, olahraga, dan mungkin mohon maaf nih, merokok. Ini rokoknya ini Bang Rio ini betul. Saya harus jujur nih. Bang Rio. Cuman ya, itu dok, kalau kita tidak merokok penghasilan negara turun. Iya. Saham rokok turun ya. Penghasilan negara juga turun. Ya tapi ya saya secara pandangan medis saya mengatakan bahwa itu kurang baik untuk kesehatan ya. Apalagi dengan kondisi Bahodopi ini mungkin kualitas udaranya belum nggak begitu baik gitu ya. Penghijauan mungkin udah kurang ya, itu akan memperberat kerja paru-paru kita. Sebenarnya seperti itu. Mohon maaf nih. Iya, sepakat saya itu dok. Walaupun saya jawab perokok. Ini dok, bahas pribadi sedikit, tidak apa-apa ya dok? Boleh. Jadi. Semoga bisa dijawab. Kalau tidak bisa juga diam, tidak apa-apa ya dok. Iya. Kelahiran tahun berapa dokter ini? Waduh, coba tebak kelahiran tahun berapa? 93. Ya lebih muda. Kalau di luaran saya dikira bukan dokter sebenarnya. Panggilnya kadang Dek gitu. Saya kelahiran tahun 90. 90. Iya. Oh, sangkatan sama Bang Rio. Iya, saya 90. Anak-anak 90-an. 90-an kita. Gitu. Kalau asal dari sudah asli Jakarta memang dok, atau merantau ke Jakarta? Saya lahir Jakarta sih, tapi orang tua bukan asli Jakarta. Bukan gitu. Sekarang sudah menikah dok atau gimana? Masih single. Masih single. Iya, Oh, single jomblo ini atau bagaimana? Belum menikah pokoknya. Belum menikah. Pokoknya belum menikah saya. Belum menikah. Berarti ada pacar berarti? 1, 2, 3. Waduh, banyak sekali. Ya ini semoga dok, diberikan lah. Semoga. Amin. Ini kan dok jauh dari orang tua atau dok tuh. Bagaimana caranya mengatur itu dok agar komunikasi lebih baik? Dengan orang tua ya. Ya pasti harus ada kabar sih ke orang tua gitu. Walaupun sebenarnya di sini karena kesibukan kadang saya jarang juga ngubungin orang tua gitu. Apalagi ketika saya bilang mau kerja di sini, mungkin orang tua rada-rada sedikit. Kenapa jauh-jauh gitu ya? Kenapa nggak di dekat-dekat Jakarta? Dia sempat dokter ditolak sama orang tua untuk ke sini. Kalau orang tua sih sikapnya bukan yang menolak langsung ya. Orang tua saya yang memberikan kebebasan buat anaknya, tapi tetap saya rasa pasti ada kata-kata orang tua yang ya kalau bisa ya, betul, jangan jauh-jauh kerjanya kan gitu-gitu ya. Betul. Tapi kalau
prinsipnya direstuin gitu. Maksudnya yang penting saya bisa jaga diri dan lain-lain gitu. Ini dok, goals apa saja yang akan harapannya dokter untuk dicapai di tahun ini? Goals. Rencana mau bikin apotik kah? Apa? Mau bikin rumah sakit kah? Goalsnya tahun ini sebenarnya untuk teman-teman di sini ya, teman-teman karyawan saya berharap vaksinasi ini selesai. Itu dulu karena saya kan yang megang program vaksinasi gotong royong ini ya, penanggung jawabnya medisnya. Saya harap selesai, artinya teman-teman karyawan semua di sini sudah diberikan fasilitas vaksin gratis gitu ya. Kemudian diberikan keleluasaan dari manajemen untuk bisa ikut vaksin gitu ya. Itu tolong dimanfaatkan ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa ada herd immunity gitu dan kita bisa cepat-cepat melalui ini. Ini sangat melelahkan loh sebenarnya ya. Covid ini sangat melelahkan. Kita sampai gelombang ketiga loh sekarang kan, sampai dari nggak panik kayak di roller coaster begitu ya. Goal saya harap teman-teman programnya cepat selesai, teman-teman dapat divaksin, nggak usah takut vaksin, herd immunity bisa dicapai. Itu dulu aja deh. Jadi nggak muluk-muluk. Saya pikir buat hidup saya sekarang ini untuk perhatiin orang lain dulu aja. Memang kan kodratnya begitu ya, jadi dokter. Gitu. Ini dok, kan dokter kerja di klinik PT IMIP tuh. Harapannya dokter untuk kliniknya IMIP, apakah kedepannya ditambah gedungnya kah? Ditambah perawatnya kah? Ditambah apa-apanya kah? Fasilitasnya? Apa harapannya dokter? Harapan saya pasti klinik PT IMIP jadi lebih baik lagi, menambah fasilitas, karena memang tidak bisa dipungkiri ya, dengan penambahan orang, penambahan karyawan, artinya diperlukan juga penambahan kapasitas dari klinik. Betul. Kapasitas itu dari banyak hal, dari sarana prasarana, gedung ya, poli, ruang tindakan, alat-alat medis, termasuk penambahan SDM ya, perawat-perawat, teman-teman dokter yang berkompeten gitu. Dan ini dok, apakah sudah seimbang dok dengan karyawan jumlahnya sekarang kan makin meningkat dengan fasilitas, contoh poli, ruangan-ruangan, rawat inap, apakah harus memang perlu ditambah? Kalau jujur ya harus ditambah. Dengan kapasitas sekarang kita ibaratnya ini sangat ngebut banget gitu. Betul. kayak udah full capacity gitu. Sudah over gitu. Berarti sudah bisa dikatakan ke arah sana gitu. Jadi memang harus ditambah, dan saya pikir manajemen IMIP juga sudah memikirkan ini gitu. Terakhir dok, untuk penonton bisa kasih tips untuk menjaga kesehatan dari COVID atau kesehatan full lah dari dokter sendiri. Masyarakat pertanyaan dari yang di belakang kamera 75.000 orang. Mantap. Oke dok, silakan waktu dan tempat. Oke, jadi perlu pesan saya mungkin buat teman-teman semua di Bahodopi, ingat bahwa COVID ini bukan hanya urusan pemerintah, bukan hanya urusan perusahaan, tapi urusan kita bersama. Nggak bisa COVID ini hanya diselesaikan oleh satu pihak. Justru yang terpenting adalah pihak kita sendiri, masing-masing diri kita sadar ya bahwa COVID ini berbahaya juga sebenarnya begitu ya, bahwa COVID ini bisa berdampak buat kesehatan orang lain. Jadi ya tadi saya bilang sadarnya dengan apa? Prokes yang ketat, cuci tangan, mohon ngumpul-ngumpulnya mungkin dikurangi dulu. Betul. Ataupun kalau harus terpaksa ngumpul-ngumpul, prokes yang ketat, pilih mungkin lebih ke arah yang outdoor begitu ya, pakai masker seperti itu gitu, dibandingkan yang indoor begitu, itu kan lebih berbahaya. Kemudian cuci tangan ya, kemudian jangan lupa yang terpenting vaksin ya. Jangan takut sama vaksin. Vaksin itu udah aman dengan berbagai penelitian yang ada. Saya pun sudah divaksin, teman-teman klinik itu sudah 3 kali vaksin, sudah booster gitu. Dan sampai sekarang kita masih hidup-hidup aja tuh, nggak ada keluhan apa-apa gitu kan. Nah, jadi menurut saya itu, pesan saya ya itu aja sih sebenarnya. Wah, terima kasih banyak dok. Oke. Nanti kalau diundang lagi kembali di podcast, nanti kalau di outdoor, nanti siapa tahu bisa, kalau ada waktu kita podcast di klinik tuh supaya lebih langsung. Boleh. Bisa podcast sambil live, kita jalan lihat keadaan gitu ya. Betul. Siap. Oke, terima kasih telah menonton podcast bersama Dr. Ferry hari ini. Jangan lupa vaksin dan jangan juga lupa subscribe. Oke, thank you. See you the next podcast.